Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Firdaus, yang kedua ada Disti Benita Rianila Juwanta, yang ketiga ada Nur Asia, yang keempat ada Puspita Sari. Selanjutnya kelompok kami ingin menampilkan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran video script yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Membuat alur cerita. Untuk membuat alur cerita dapat dimulai dengan membuat 4 bagian kolom yang berisi. Kolom pertama berisi scan, kolom kedua berisi storyline atau alur cerita, kolom ketiga berisi narasi, dan kolom terakhir berisi durasi. Dapat dilihat seperti berikut. Singkat mengenai Sparkle Video Scribe. Sparkle Video Scribe adalah aplikasi berbayar. Namun kamu dapat mencoba akun ini selama 7 hari tanpa bayar. Tetapi ada beberapa kekurangan saat menggunakan yang tidak berbayar, seperti opsi explore kamu akan terbatas pada YouTube dan PowerPoint saja. Dan setiap hasil video akan memiliki watermark. Selanjutnya, cara membuat akun di Sparkle Video Scribe. Langkah pertama, untuk menggunakan aplikasi Sparkle Video Scribe, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat akun pada Sparkle. Yang kedua, silakan kunjungi laman videoscribe.co, kemudian klik menu akun yang terdaftar pada bagian pojok kanan atas. Apabila sudah memiliki akun pada Sparkle, dapat langsung login. Apabila belum, silakan klik sign up here. Lengkapi data diri yang diperlukan. Apabila telah lengkap, selanjutnya klik tombol Create Your Account seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, untuk memulai Video Scribe, yang pertama, buka aplikasi Video Scribe yang telah terinstall. Akan muncul tampilan login. Klik login untuk dapat menggunakan versi offline. Yang kedua, muncul tampilan utama Video Scribe. Tekan Close pada pop-up untuk menutup jendela Tips. Mengatur lembar kerja. Yang pertama, klik menu dengan icon paper pada menu atas. Yang kedua, pilih salah satu jenis background. Yang pertama, pilih warna. Pilih jenis background yang diinginkan, apakah ingin no vignette yang warnanya normal, soft vignette yang warnanya sedikit gelap, hard vignette yang warnanya sangat gelap. Jika sudah selesai, langsung saja pilih tekstur kanvas apa yang diinginkan. Di sini kami menggunakan no vignette pada kanvas kami. Karena kelompok kami
Jika kita memasukkan terlalu banyak teks, jadinya akan seperti ini. Terlihat tidak rapi dan efektif karena tulisannya menjadi sangat kecil. Cara untuk mengatasinya, kita atur kembali properti objeknya. Pada icon T ini, kita atur agar teksnya lebih rapi dengan menekan tombol Enter. Kita enter saja semuanya agar menjadi lebih rapi. Jika dirasa sudah, kita klik tombol OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita juga dapat mengubahnya menjadi kata tengah dengan mengklik tombol ini. Dapat juga menjadi kata kiri dan kata kanan. Sayangnya di sini tidak tersedia kata kiri kanan. Jika kita rasa sudah sesuai, tinggal klik tombol cetak atau OK. Nah, jadinya akan seperti ini. Untuk memperbesar tampilan, kita dapat mengklik tombol ini agar kita lebih jelas. Untuk memperkecil, kita klik yang ini. Jika ingin langsung saja agar objek yang kita lihat pas dengan layar, klik tombol yang ini. Nah, sudah terlihat pas dengan layar. Jadi, pada Sparkle Video Scribe ini, jika ada teks, grafik, gambar, atau yang lainnya, kita menyebutnya dengan sebutan objek. Nah, objek ini kita harus mengatur properti objeknya. Ketika terdapat objek pada kanvas, pada bagian bawah akan muncul sebuah frame. Nah, pada frame tersebut kita bisa mengubah properti objek dari itu. Contohnya, jika kita klik teks Malin Kundang ini akan muncul frame. Pada icon yang bergambar mata ini, jika kita klik akan berfungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan objek sementara. Kemudian ada tombol ini untuk menampilkan animasi mulai dari frame saat ini. Contohnya seperti itu. Kemudian ada tombol ini yang di bawah untuk mengatur lamanya animasi tadi dijalankan. Di sini 3 detik ketegangannya. Kemudian yang ini berfungsi untuk melihat properti dengan lebih detail. Nah, pada tombol yang ini berguna untuk menjalankan animasi hanya pada objek tersebut. Contohnya seperti ini kan. Nah, kemudian ada tombol ini yang berfungsi untuk mengubah warna teks. Contohnya di sini saya akan menggantikan warnanya menjadi hitam. Kemudian pada bagian atas ini adalah tombol untuk memilih apakah teks yang muncul di sini akan di-draw atau digambar seperti yang kita lihat tadi, atau mungkin yaitu ada tangan yang akan memindahkan teks tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian ada tombol ini, draw
atau backwards jika ingin menulisnya secara terbalik seperti ini dari belakang menulisnya. Kemudian ada gap untuk mengatur jaraknya, kemudian ada ini untuk mengatur transparansi objek. Apakah kita ingin objek yang kita miliki transparan atau solid warnanya. Kemudian ini untuk mengatur derajat dari sudut tersebut, berapa derajat kemiringan yang kita inginkan. Kemudian pada bagian bawah ada tombol animate untuk mengatur lama animasi. Ini bisa ditambah. Kemudian di sebelahnya pause untuk mengatur lama berhenti setelah objek. Kemudian di sebelahnya adalah transition untuk mengatur lama transisi ke objek setelahnya. Semuanya di sini diukur pada durasi detik. Kemudian ada tombol ini yang ada huruf T untuk mengubah properti huruf. Apakah ingin ada yang diganti? Kemudian pada tombol ini untuk menambahkan filter. Jika sudah cocok, kita dapat langsung saja menekan tombol OK. Tapi jika kita merasa tidak cocok dan ingin menghapusnya, bisa tekan tombol hapus. Nah, juga tangan pada video script ini dapat kita ganti. Ada banyak pilihan di sini seperti ini. Terserah kita saja lagi ingin mengganti atau tidak. Kami sendiri belum ada rencana untuk ganti tangannya. Selanjutnya kita akan belajar cara menambahkan gambar pada kanvas. Pertama, klik menu dengan icon gambar pada menu di atas. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian sini kita dapat mengetikkan kata kunci gambar yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan gambar orang, kita dapat mengetikkan kata people di sini. Untuk kata kunci kita diharuskan mengetik dalam bahasa Inggris. Kemudian tinggal kita cari saja dengan menekan tombol ini dan menunggu sampai Sparkle dapat menemukan gambar yang kita inginkan. Nah, sudah terlihat ada banyak di sini, tinggal kita pilih yang mana kita sukai. Misalnya yang ini. Nah, dapat juga kita sesuaikan ukurannya dengan yang kita mau. Dapat kita atur juga properti objeknya. Untuk menambahkan gambar, kita juga bisa mencarinya dari sini, bagian sini, library. Sudah dikategorikan oleh Sparkle ini. Misalnya kita ingin gambar dengan kategori bisnis, ada banyak sekali, sosial media, dan kategori uang. Nah, kemudian kita juga dapat menggunakan gambar yang telah kita miliki dan disimpan dalam laptop dengan menekan tombol ini. Nah, kita cari saja di mana letak
hendak dianimasikan akan berubah menjadi lebih besar atau berpindah-pindah. Seperti yang terlihat ini, awalnya terlihat rapi saja, tetapi akan berubah menjadi tidak rapi seperti ini. Nah, jadi kita dapat mengatur properti objeknya agar objek yang dianimasikan ini tidak perlu bergerak atau berpindah-pindah seperti tadi. Caranya kita cukup mengklik objek yang kita inginkan, lalu klik lagi tombol ini. Kita atur saja kameranya semuanya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, terlihat lebih rapi dan tidak berantakan seperti tadi. Ya, selanjutnya untuk menambahkan musik, yang pertama klik menu musik pada menu di atas. Yang kedua, klik tombol browse di bawah ini. Lalu kita cari musik yang kita inginkan berada folder yang mana. Selanjutnya, jika kita ingin musik berulang terus saat animasi, kita klik tombol loop dan klik tombol ini untuk melakukan view musik. Jika sudah terpilih, klik OK. Ya, selanjutnya untuk menyimpan dan mempublish project. Yang pertama, untuk menyimpan file project yang kita telah kerjakan, dapat klik menu dengan ikon disket yang ada di gambar, kemudian akan diminta menginputkan nama project. Selanjutnya, klik ikon publish untuk melakukan ekspor project ke format media lain atau melakukan sharing ke jejaring sosial seperti YouTube ataupun Facebook. Yang ketiga, selanjutnya adalah file project pada VideoScribe dapat diekspor ke dalam format MUV, WMV, VLV, dan lain-lain. Pada bagian ini, kita dapat mengatur mau kita letakkan di manakah file VideoScribe kita. Di sini, klik saja pada bagian video ini, lalu klik select folder, kemudian klik OK. Selanjutnya, proses ekspor akan memakan beberapa waktu yang akan kita tunggu.